Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya pada kegiatan belajar dari rumah. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama pada pembelajaran 4 di tema 5 subtema 2. Kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi pokok pada hari ini anak-anak kita akan belajar tentang karya 3 dimensi dari daun kelapa, kemudian merubah satuan panjang dari sentimeter ke meter, dan membaca puisi. Udah siap anak-anak mengikuti pelajarannya? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan setelah melihat video ini anak-anak dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya imajinatif 3 dimensi menggunakan bahan alami, yaitu nanti daun kelapa. Kemudian anak-anak dapat menentukan konversi atau mengubah satuan panjang dari sentimeter dan meter dengan benar. Berikutnya anak-anak juga dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, yaitu sentimeter dan meter. Lalu anak-anak diharapkan kalian dapat mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan. Kemudian anak-anak juga dapat membaca indah puisi anak tentang lingkungan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Selanjutnya, anak-anak dapat menuliskan isinya tentang puisi tersebut dengan ejaan yang tepat dan baik. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Nah, di awal pembelajaran 4 ini, kalian akan mengenal kerajinan 3 dimensi. Selain kemarin kalian sudah membuat vas bunga. Ya, sekarang kita juga akan mengenal karya 3 dimensi. Karya ini biasa kita jumpai ketika kalian memperingati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Apa namanya anak-anak? Ya, adalah ketupat. Ketupat ini anak-anak terbuat dari daun kelapa. Ya, daun kelapa. Biasanya kalau buat hiasan-hiasan di rumah, kerajinan ini juga dapat dibuat dari kain pita. Kalau tidak dibuat ketupat ya, tapi dibuat hiasan. Nah, caranya membuat langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Nah, seperti gambar tersebut. Atau anak-anak kalau lebih jelas bisa cari di YouTube, di situ banyak tutorial membuat ketupat. Namun ini untuk kalian coba-coba saja di rumah. Kalau tak perlu dikumpulkan karena kemarin kita sudah membuat vas bunga ya. Jangan lupa yang belum mengirimkan kerajinan vas bunga dari tanah liat atau plastisin, saya tunggu ya kirimannya. Nah, untuk membuat ketupat menggunakan daun kelapa, caranya saya akan bacakan. Ini akan dicontohkan oleh bu gurunya Beni dan teman-teman. Yang pertama kita sediakan 2 helai daun kelapa atau 2 helai pita. Nah, pernahkah kalian membuat kerajinan dari dedaunan? Kali ini kalian akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Ya, jadi teknik yang digunakan untuk membuat ketupat ini adalah teknik menganyam atau anyaman. Cara membuatnya adalah gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat posisi pangkal janur menghadap ke atas. Ini di tangan yang sebelah kiri. Kemudian ambil sisi janur satu lagi seperti langkah sebelumnya, gulung pada tangan kanan ya sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Ambil satu ujung kemudian putar ke belakang susunan janur. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah yang sama dengan janur yang satu lagi. Nah, janur ini maksudnya daun kelapa tadi ya. Jadi daun kelapa itu namanya janur.
Nah, ini seakan-akan kita sudah membuat ketupatnya. Nah, ini Benny. Hore, aku dapat membuat ketupat. Ayo, ceritakan ke teman-teman. Ini adalah pengalaman membuat anyaman ketupat. Saya harap kalian juga mencoba di rumah ya, tapi tidak perlu dikumpulkan. Baik anak-anak, kita beralih ke materi selanjutnya tentang perubahan satuan ukuran panjang. Saya bacakan ceritanya dulu. Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagi kita, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Itu bisa kita gunakan sebagai sayuran. Nah, kita akan belajar lagi tentang perubahan satuan benda. Misalkan di sini saya sudah mengukur dedaunan dari bunga atau tanaman yang ada di rumah saya. Yang pertama ada mangga, keladi, lidah mertua. Ya, ini tanaman ya anak-anak ya, bukan lidah. Ini bunga hias yang ada di rumah. Kemudian lika-liku cinta dan ada palem. Setelah saya ukur, daun mangga ketemu 16 cm. Daun keladi itu ketemu 19 cm. Kemudian daun lidah mertua 104 cm. Lika-liku cinta ketemu 125 cm. Dan daun palem ketemu 15 cm. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai merubah satuannya dari cm ke meter. Nomor 1, daun mangga 16 cm. Untuk merubahnya dalam bentuk meter, nah, ciri-cirinya kalau dua angka, kalau cuma dua angka ya puluhan, itu tinggal nambahkan koma dan 0 seperti ini, 0,16. Ya, nomor 2 juga gitu, 19 cm, tinggal menambahkan 0 dan koma di depannya. Nomor 3, 104 cm itu tinggal menambahkan koma setelah angka 1, setelah angka ratusan. Kalau dari cm ke meter ya, jadi 1,04. Nomor 4, 125 cm juga sama, kalau ratusan tinggal menambahkan koma di setelah angka pertama di depan, yaitu 1,25. Dan nomor 5, 15 ini sama dengan nomor 1 dan 2, tinggal menambahkan 0, di depannya. Untuk cara lebih jelasnya sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya anak-anak, yaitu materi membaca puisi. Nah, Benny telah selesai membuat ketupat. Kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Nah, anak-anak coba dengarkan dengan seksama ya. Saya akan membacakan puisi tentang ketupat. Ya, nanti kita pelajari sama-sama, kita cari arti masing-masing kata yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, puisinya adalah Ketupat Lebaran. Ini saya akan bacakan ya, dengarkan baik-baik. Ketupat Lebaran. Ketupat Lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah sungguh nikmat. Ketupat Lebaran dengan sambal goreng hati. Tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak serta gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Nah, itu anak-anak contoh
puisi yang berjudul Ketupat Lebaran. Nah, kita akan coba cari ya arti kata ketupat. Nah, ini sudah ada di bawah jawabannya, tinggal kita pilih ketupat kira-kira yang mana ya. Makan, meminum, dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman. Lah, ini nomor 2 ya. Jadi ketupat maknanya dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Kemudian opor mana ya? Nah, nomor 4, gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan kental. Nomor 3, santap. Artinya apa ya? Menyantap. Oh, sama dengan memakan dan meminum. Kemudian nomor 4, nikmat. Nikmat itu sama juga dengan enak dan lezat. Kemudian gurih itu artinya ini ya, tinggal satu. Enak rasanya seperti ikan goreng. Nah, itu masing-masing arti dari kata yang ada dalam puisi yang berjudul Ketupat Lebaran. Nah, selanjutnya anak-anak sebagai tugas keterampilan di rumah pada hari ini, kalian coba buatlah puisi tentang lingkungan. Ya, lingkungan itu ini temanya ya, temanya tentang lingkungan. Judulnya boleh tentang lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, lingkungan halaman, kemudian di taman dan lain sebagainya. Diskusikan bersama orang tua kalian di rumah ya. Buatlah sebuah puisi yang indah tentunya, dan juga sesuai dengan ciri-ciri puisi yang ditulis dengan kata-kata yang indah, padat, dan juga kias ya. Seperti contoh ketupat lebaran ini. Buatlah di rumah anak-anak puisi 1 bait atau 2 bait. Barisnya jangan terlalu banyak-banyak biar kalian tidak keberatan ya. Kemudian setelah kalian buat puisinya, tugas berikutnya adalah membaca. Jadi kalian baca puisi yang kalian buat tersebut tentunya dengan ekspresi, intonasi, dan lafal yang tepat. Apa sih ekspresi itu? Nah, ekspresi itu anak-anak adalah raut wajah atau raut muka. Harus sesuai dengan isi dari puisi tersebut. Jika puisi tersebut melambangkan kesedihan, maka raut wajahnya juga harus sedih. Jika puisinya menggambarkan hati yang gembira, maka raut wajah kalian juga harus gembira. Intonasi itu lagu atau nada. Jadi kalau membaca puisi ada lagunya, ada nadanya. Juga harus indah ya. Dan juga lafal, pengucapan kata. Pengucapan kata setiap baris, setiap kata itu harus jelas. Ya, harus jelas terdengar dengan baik. Tidak boleh membaca puisi itu kalimatnya remang-remang, gremeng. Itu nggak boleh ya. Jadi kata-katanya harus jelas. Bisa anak-anak membuat puisi? Pasti bisa ya. Dan juga nanti dibaca puisinya. Nah, itu untuk tugas keterampilan pada pertemuan hari ini. Dengan demikian anak-anak berakhirlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya akan review dulu ya, mulai dari awal pembelajaran kita. Tadi kita sudah belajar mengenal kerajinan ketupat ya. Kerajinan ketupat ini adalah kerajinan 3 dimensi dari daun alam, dari bahan alam. Yang berikutnya kita sudah belajar juga tentang kembali merubah satuan sentimeter ke meter. Kemudian kita sudah mengartikan makna dalam puisi ya, dan juga bagaimana membuat puisi tentang lingkungan dengan ekspresi, intonasi, dan lafal ketika membacanya. Jangan lupa tugas pada hari ini ya anak-anak. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat
dan yang sakit saya doakan cepat sembuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.